Assalamualaikum Bu Lestari. Waalaikumsalam Bu Septi. Apa kabar nih? Alhamdulillah Bu, saya kabarnya baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Septi. Sekarang tuh yang kita pentingkan sehatnya ya Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Betul. Iya, Ibu terlihat Gimana lagi Bu? Bu. Iya, Ibu lagi sibuk nggak nih? Karena Enggak mungkin tuh saya ini akan, lagi santai-santai nih. ya Lagi mungkin duduk nongkrong ngopi. Kebetulan lagi jam kosong. Gimana Bu? mm, Ada yang itu bisa dibantu? apa namanya Bu? Mungkin akan meminta waktu Bu Lestari lebih banyak ya Bu ya. Jadi saya mau cerita Bu. Mau cerita apa? Sini sini sini. Ngobrol-ngobrol. Kita masuk ke ruangan aja ya, Bu ya. Biar enak ngobrolnya. Mau cerita apa sih, Bu? Kok kayaknya wajahnya jadi kayak sumpek banget nih. Ada apa? Ngobrol aja, Bu. Kelihatan ya Bu ya mukanya ya? Ya, Aduh. sebenarnya sih seperti Iya. itu, nampak lelah. Monggo, Iya. Bu, cerita aja. Boleh, boleh. Nah, gini loh Bu, kan saya tuh mengajar di 10.2. Nah, di 10 kelas 10.2 itu ada dua siswa, Po. Ada dua siswa itu jarang sekali masuk kelas saya. Nah, saya itu mengajar di kelas mereka itu setiap hari Rabu itu jam pertama. Jadi setiap hari Rabu itu sudah berapa kali pertemuan itu mereka tidak pernah hadir di kelas saya. Terus juga ya beberapa tugas ya belum mereka setorkan juga. Ada tugas hafalan juga belum mereka setorkan gitu loh Bu. Seru nih obrolan. Yakin Ibu Hmm. mau ngobrol ke saya ini. Kira-kira apa nih tujuannya Bu? Kira-kira kalau kita ngobrol ini tuh kita dapat apa nih Bu Mama, dari saya mah ya. obrolan kita? Mm-mm. Saya yakin cerita ke Ibu ya karena menurut saya kalau hal ini tidak saya ceritakan begitu ini akan menjadi masalah berkepanjangan dan tidak ada misalnya. Jadi saya cerita ke Ibu itu karena saya pengen sharing yang pertama ya Bu ya. Terus saya juga berharapnya dalam obrolan ini nanti saya bisa menemukan suatu solusi untuk permasalahan kedua anak tersebut. Kenapa sih kedua anak tersebut tidak masuk kelas saya begitu Bu? Hmm, ini kan anak-anak ini kan sudah beberapa hari nggak masuk ya Bu. Kira-kira Ibu tahu nggak sih apa yang menjadi penyebab mereka nih jarang masuk Bu? Untuk detailnya saya kurang paham ya Bu ya, apa yang menjadi penyebab. Tapi seingat saya ini Bu, mereka ini jarang masuk kelas saya itu setelah kejadian saya tegur karena mereka itu menggunakan lipstik. Mm, Karena menurut saya ya Bu Lestari kurang pantas saja seorang siswa itu berdandan eh, tidak layaknya siswa begitu Bu Lestari. Tapi untuk kemungkinan lainnya, mungkin karena ini juga Bu Lestari, karena mereka belum hafal hafal tugas hafalan yang saya berikan itu. Mungkin itu sih Bu Lestari. Oh, jadi berarti bisa jadi karena mereka itu Ibu tegur itu ya, Bu ya. Jadi mereka tuh jarang masuk. Nah, eh, kira-kira nih karena ini kan masih praduga Ibu nih, mereka Ibu tegur Hmm. jadi mereka nggak masuk. Kira-kira apa yang Ibu sudah lakukan selama mereka nggak masuk ini, Bu? Saya belum melakukan apa-apa ya Bu ya. Cuma kalau di kelas itu pada saat saya absen itu kan mereka tidak hadir tuh, artinya tidak ada yang menjawab. Tapi saya menanyakan ke rekan sekelasnya. Dan hal yang sudah saya lakukan itu dengan menanyakan ke rekannya itu, Bu, belum menemukan benar-benar apa sih yang menjadi penyebabnya begitu, Bu Lestari. Makanya saya masih bingung gitu. Berarti masih belum tahu nih Bu ya, belum tahu jelas ya kenapa dan Hmm. kemana nih mereka. Eh,
Ibu sudah pernah mencoba misalnya menemui mereka di rumah atau menemui mereka secara langsung di mana, mengajak mereka mengobrol secara bersama, duduk berdua bareng kayak layaknya teman gitu Bu, berdiskusi kayaknya seperti itu nggak sih Bu? Kayaknya yang kalau memang solusinya belum ada, coba ngajak bareng. Sudah pernah dicoba nggak Bu seperti itu? Belum sih Bu ya, saya belum, yang pertama itu kan saya memang belum pernah ketemu mereka sejak saya tegur itu. Terus yang kedua juga saya mungkin lagi banyak kegiatan juga. Tapi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apa yang Ibu kasih ke saya tadi, saya baru kepikiran, oh iya ya, saya memang belum mengajak mereka bicara, terus juga belum mencoba menggali lebih dekat gitu ya. Ya itu yang menjadi hal ini sih mungkin yang menjadi penyebab mereka tidak masuk itu ya itu tadi Bu, karena mereka ketakutan bisa jadi, ataupun mereka ya karena memang benar-benar ada perasaan yang tidak, komunikasi yang tidak sampai ya Bu ya. Nah, ini kan mereka belum belum terjawab nih kenapa mereka seperti ini, mereka kok belum mengumpulkan. Eh, apakah Ibu tidak mempunyai keinginan untuk menemui mereka di rumah atau seperti apa gitu Bu? Ya, Supaya Ibu lebih jelas atau lebih ini supaya misalnya oh iya kalau mereka belum mengumpulkan tugas mereka akan segera mengumpulkan tugas gitu Bu. Coba ya, gimana? ya saya saya baru kepikiran sih Bu ya. Yang pertama tadi mungkin saya akan panggil. Tapi kalau untuk kunjungan ke rumah, mungkin sebelumnya saya sampaikan dulu ke wali kelas. Oh, saya sampaikan dulu ke wali kelas ya Bu ya mengenai hal ini. Nanti bagaimana saya bisa minta tolong juga ke wali kelasnya mungkin. Nah, tapi kalau memang tadi wali kelasnya memang saya ajak untuk mengunjungi rumah, ya itu hal yang bagus Bu Lestari, yang harus saya lakukan agar masalah ini ya cepat selesai begitu Bu. Iya. Kira-kira dapatkan belum ini seperti apa nih gitu ke depannya anak-anak ini mau diapain nih gitu supaya Yang mereka pertama tuh gimana Bu Lestari? ya kira-kira Ibu nih sudah misalnya nih gimana nih caranya saya harus seperti apa nih apa yang harus saya lakukan nih kira-kira biar anak-anak ini dapat segera mengumpulkan tugas-tugasnya gitu. Oke, yang pertama itu saya akan melakukan, saya panggil dulu kedua anak tersebut, Bu. Dan itu mungkin akan saya lakukan di hari sebelum saya mengajar, karena saya mengajar waktu itu kan hari Rabu, Bu. Hari Rabu, jadi saya mungkin akan panggil di hari Senin atau hari Selasa, gitu. Jadi siapa tahu ya saya bisa bertemu dengan mereka, saya bisa mengkomunikasikan hal ini, dan ya pasti saya akan menanyakan Bu hal apa yang menjadi penyebab. Terus juga ya saya sambil mengingatkan untuk tugas-tugas yang belum dipenuhi gitu Bu. Nah, sepertinya itu sudah solusi itu loh Bu. Ibu sudah menemukan solusinya sepertinya itu. Iya Bu. Kayaknya apa yang Ibu iya, kayaknya Ibu yang apa yang Ibu rencanakan ini kayaknya anak-anak ini nanti bisa menjawab apa yang Ibu galaukan ini. Jadi kayaknya Ibu ini selama ini kenapa ya penyebabnya kayaknya Ibu bisa tahu dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi. Nah, kira-kira nih dari apa yang Ibu rencanakan tadi, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan dalam rencana ini? Tentunya saya akan mengevaluasi diri ya Bu. Saya akan melakukan evaluasi diri terus agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi begitu juga. Tentunya saya dengan cara saya menjalin komunikasi yang baik gitu.
ketika mendapat masalah seperti ini atau terjadi masalah seperti ini, saya langsung memanggil kedua anak tersebut atau siswa lainnya untuk membicarakan apa yang menjadi penyebab agar masalah ini tidak terjadi di kemudian harinya, Bu. Karena menurut saya komunikasi yang baik itu ya akan memperlancar segalanya ya, Bu ya. Gitu, Bu. Terus Iya, saya juga akan ya. Terus hal lainnya akan saya lakukan adalah saya berkolaborasi dengan wali kelas, Bu. Karena yang itu tadi saya jadi kepikiran, oh iya saya belum cerita ke wali kelas ya. Saya akan menjalin kolaborasi dengan wali kelas juga, menyampaikan hal-hal yang terjadi di kelas gitu juga. Itu sih Bu, tapi ya saya dari obrolan ini baru kepikiran begitu juga. Oh iya gitu. Nah ini yang kenapa saya pengen ngobrol ke Bu Lestari itu loh Bu Lestari. Jadi ada leganya iya, ada tenangnya iya, terus dapet juga masukan itu Ibu Lestari. iya, ya, kita sebagai teman ya mungkin salah satunya hanya bisa membantu seperti itu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan semua proses rencananya permasalahannya dari Bu Septi itu bisa terselesaikan dengan baik. Dan nih yang seandainya nih kalau misalnya sudah terselesaikan dan uh, sudah terjalankan nih semuanya, komitmennya apa Bu? Temennya ya. Untuk teman-teman, untuk semuanya. Oke. Yang pasti saya akan mengkonsistenkan apa yang menjadi rencana saya tadi tersebut. Terus juga saya juga akan menjalin kolaborasi yang baik juga. Terus juga saya akan lebih pandai untuk mendekati siswa, Bu. Dengan cara tadi menganggap sebagai teman, terus juga merangkul, terus juga saya bisa mungkin cara menegur saya ya Bu ya, cara menegur saya juga akan saya perbaiki gitu juga. Kata-kata saya yang menyakitkan itu juga akan saya perbaiki lah Bu. Wah, Begitu. bagus Bu nih. Ini ide bagus nih. Ternyata dari panjang lebar obrolan kita, Bu Septi sudah bisa menemukan solusinya. Di antaranya ya itu tadi ya merubah cara mengajar kita, cara sikap kita juga ya Bu ya, lebih kita ke introspeksi diri. Nah itu hebat Bu, keren kalau kita bisa menyadarinya, insya Allah itu bisa menjadi perubahan yang lebih baik ya Bu ya. Iya. Keren-keren Bu, lanjutkan Bu, semangat Bu Iya. Septi. Iya. Bu Lestari, terima kasih banyak ya atas waktunya, terus juga atas sharingnya, terus juga masukannya untuk saya. Ini akan saya jadikan suatu hal yang membangun, kritikan yang membangun atau masukan yang akan membangun diri saya untuk jadi lebih baik lagi. Bu Lestari sehat-sehat terus ya Bu ya. Amin, sama-sama ya Bu. Ibu juga sehat-sehat, teruslah belajar, teruslah berlatih, teruslah menjadi orang baik ya Bu ya. Oke, tetap semangat Bu Septi. Sama-sama. Bu Lestari saya izin keluar ya Bu. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum Bu. sama-sama.